Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan terakhir ini Bapak akan membahas dua subtema. Yang pertama, mendengarkan teks narasi sejarah, dan yang kedua, membuat kesimpulan teks narasi sejarah. Kalian bisa membuka buku paket halaman 66 dan buku paket halaman 67. Mohon kalian perhatikan. Mendengarkan teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah disusun berdasarkan orientasi atau bagian pengenalan, urutan peristiwa yang disampaikan secara kronologis, dan reorientasi atau komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan. Kali ini kalian bisa mendengarkan teks narasi sejarah. Saat mendengarkan teks narasi, kalian dengarkan dengan sungguh-sungguh. Catatlah informasi penting dalam teks tersebut. Misalnya, judul, tokoh-tokoh yang dibicarakan, tempat peristiwa tersebut terjadi, kemudian waktu peristiwa terjadi, atau kalian juga boleh menuliskan konflik atau permasalahan yang terjadi. Coba kalian perhatikan teks narasi berikut. Sultan Agung adalah Raja Mataram yang paling terkenal. Pada awalnya, ia tidak menganggap Belanda sebagai musuh, tetapi hanya sebagai pedagang. Namun, setelah Belanda enggan meminjami kerajaan Mataram kapal untuk menyerang Banten, Sultan Agung menganggap Belanda sebagai musuh. Sultan Agung pun mengirimkan pasukan perang ke Batavia pada tahun 1628 Masehi. Sayangnya, serangan ini gagal karena tidak ada meriam untuk menghancurkan benteng. Serangan kedua dilanjutkan pada tahun 1629 Masehi. Namun lagi-lagi ia gagal karena gudang-gudang bahan makanan milik Sultan Agung dibakar Belanda. Meskipun sudah dua kali mengalami kekalahan, Sultan Agung telah menunjukkan semangat perjuangan yang luar biasa. Itulah materi pertama yang Bapak sampaikan. Kemudian kita lihat materi kedua halaman 67. Membuat kesimpulan teks narasi sejarah. Kesimpulan adalah hasil akhir suatu bacaan. Kesimpulan dapat diperoleh dengan memahami isi bacaan secara keseluruhan. Kalian dapat menemukan informasi keseluruhan dalam teks setelah kalian membuat sebuah kesimpulan. Biasanya, dengan membaca kesimpulan teks, seseorang dapat mengerti isi bacaan secara garis besarnya saja. Kesimpulan bisa disampaikan dalam bahasa yang lugas dan singkat. Itulah bagaimana cara kita membuat sebuah kesimpulan teks narasi sejarah. Sekarang tugas kalian buka buku paket halaman 66 yang tadi. Kalian kerjakan soal kuis yang ada di buku paket halaman 66 yang jawabannya berdasarkan teks yang ada di atas. Kalian perhatikan pertanyaannya. Nomor 1, siapa tokoh yang dibicarakan dalam teks di atas? Nomor 2, apa yang menyebabkan Raja Mataram melakukan perlawanan kepada Belanda? Ketiga, kemana Raja Mataram mengirimkan pasukan perang untuk melawan Belanda? Nomor 4, bagaimana strategi Raja Mataram untuk melawan Belanda? Dan nomor 5, mengapa serangan Raja Mataram gagal? 5 soal ini kalian jawab berdasarkan teks di atas. Kalau sudah, kalian foto jawabannya lalu kirim ke Bapak. Demikianlah anak-anakku sekalian, pertemuan kita kali ini. Ini adalah pertemuan terakhir karena minggu depan kita sudah melakukan pekan ulangan semester 1. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Bagi yang belum mengerjakan tugas, boleh dikirim karena ini adalah minggu terakhir pengiriman tugas. Setelah itu minggu berikutnya kita akan melakukan pekan ulangan. Demikianlah anak-anakku sekalian yang Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.